Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Zaidatul Ma'arif selaku pendamping lokal desa Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Indonesia. Pada saat ini saya sudah bersama Ibu Heri. Bu siapa ya? Heri. Bu Heri ya. Ya, Bu Heri. Monggo ini sebelumnya Ibu bisa memperkenalkan diri dulu. Selamat siang, Mas Arif. Saya Heri Stiani dari Desa Temburan, tokoh perempuan, dan kebetulan saya ketua tim penggerak PKK untuk Desa Temburan. Iya. Ya Bu, ini langsung saja ini saya mau tanya Bu. Selama ini jadi ketua PKK, ini gimana ini Bu, langkah-langkahnya Bu? Yang dilakukan oleh Ibu ini gimana ya? Mungkin kalau untuk kegiatan PKK, karena kita juga sudah ada buku panduannya dari pusat terkait dengan PKK itu kan terdiri dari beberapa program. Yeah. Jadi kita punya pokja, kelompok kerja. Yeah. Jadi ada pokja 1, pokja 2, 3, dan 4 yang itu setiap pokja itu membidangi bidangnya masing-masing. Misalnya pokja 1 gotong royong sama P4 penghayatan dan pengamalan Pancasila, untuk pokja 2 itu koperasi dan keterampilan, pokja 3 itu dari hatinya PKK sama rumah, yang pokja 4 itu membidangi di kesehatan. Ini untuk keterlibatan perempuan ini dalam perencanaan pembangunan desa ini gimana ini Bu? Kalau untuk keterlibatan perempuan, alhamdulillah selama ini kita sudah dilibatkan di pemerintahan desa. Misalnya kita ikut di Musreng Bangdes atau pembentukan RKPdes. Ini untuk saat ini Bu ya, yang lagi program yang lagi apa? Yang lagi menggeliat kan, yang harus dilaksanakan program PMT ya, stunting itu ya. Oh, iya. Ya. Ini bagaimana ini keterlibatan perempuan dalam program ini Bu? Kalau untuk stunting, alhamdulillah sudah kita laksanakan 90 hari. Jadi awalnya itu untuk stunting kita terima data dulu dari pusat, balita asal ini kayaknya balita anil kek istilahnya kurang elektronik. Jadi nanti setelah kita ada data, kita olah, jadi kita sinkronkan dulu bener nggak toh itu beneran sesuai data anak itu termasuk resiko stunting atau tidak. Nah, ini untuk keterlibatan perempuan dalam stunting ini gimana ini Bu? Apakah itu perempuan itu ikut menggerakkan itu atau ikut gimana itu Bu? Apa cuma jadi penonton aja ini Bu, perempuan-perempuannya terus BMT-nya itu kita beli itu atau gimana ini Bu? Bukan, karena aturannya untuk PMT niku memang untuk daftar menunya kita sudah terima, jadi kita tidak boleh keluar dari menu yang sudah ada di buku panduan, tapi boleh mengolah. Kalau mengolah boleh, tapi untuk mengganti bahan dan mengganti menu itu memang tidak boleh. Jadi untuk keterlibatan kita sebagai wakil perempuan di pelaksanaan pemberian PMT untuk stunting itu, yang pertama itu awalnya kita koordinasi dengan kader posyandu setempat. Ini benar-benar anak itu stunting atau tidak. Nah, kalau kita sudah ada data yang fix, memang itu benar-benar termasuk di sasaran. Nah, untuk pelaksanaannya, yang pertama itu kita terbagi menjadi beberapa tim. Jadi ada untuk ketua itu sudah mengikat Mas. Jadi ketua itu memang tidak harus ketua tim penggerak PKK desa sendiri. Jadi saya sebagai ketua tim, terus ada sekretaris itu juga dari PKK, bendahara itu mengikat bendahara desa. Terus untuk tim-timnya itu ada tim monitoring, ada tim masak, ada tim distribusi, dan juga ada tim tablet tambah darah. Karena untuk stunting itu tetap tidak boleh keluar dari tablet tambah darah yang sasarannya kita ke remaja dan pasangan usia subur.
Itu jadi untuk pelaksanaannya memang kita melibatkan PKK dan kader posyandu. Ya, gitu ya. Selama ini proses PMT ini, apakah sudah ada perkembangan atau malah melorot begitu Bu terhadap itu balita bayi itu Bu? Kalau yang dari pengukuran yang sudah kita laksanakan kan selama 90 hari ini kita melaksanakan 3 kali evaluasi. Jadi 1 bulan sekali itu di tanggal 15 Juni, terus 15 Juli sama 15 Agustus. Jadi kita laksanakan 13 kali evaluasi yang kita laksanakan untuk pengukuran tinggi badan dengan berat badan. Kalau untuk berat badan mungkin bisa naik turun karena kan kemungkinan pas dilaksanakan pengukuran ternyata balitanya sedang demam, panas, kan itu kan otomatis bisa turun. Berkurang. Tapi untuk tinggi badan alhamdulillah ya sedikit ada perkembangan. Kalau kita untuk mengentaskan langsung 52 balita itu memang tidak bisa Mas, karena ada faktor keturunan, terus ada faktor DS Down syndrome juga ada, terus faktor dari BBLR dulu pas lahiran itu berat badannya kurang juga ada. Jadi memang kalau untuk 100% kita tidak bisa, tapi setidaknya bisa mengurangi lah sedikit-sedikit. Jadi ini sukses ya Bu ya. Ya ini selanjutnya ini ya Bu ya. Ibu ini kan sudah terlibat langsung dalam perencanaan, terus pembangunan di desa, terus pemberdayaan ya Bu ya. Ini untuk pemberdayaan sendiri ini gimana ini Bu? Untuk pemberdayaan mungkin kita ini ya biasanya kita kerjasamanya sama misalnya ini ya, misalnya kalau di desa Buran itu kita kerjasama dengan para penerima PKH. Jadi kan dulu ada program untuk para penerima PKH itu untuk menyisihkan sebagian uangnya untuk usaha. Maksudnya usaha itu ya bisa membuat misalnya untuk tanaman cair atau misalnya untuk lele. Bahkan ada yang biasanya membentuk sebuah usaha yang tergabung dalam kelompok usaha bersama ya. Jadi nanti misalnya ada kan program PKH itu kan kadang berdampingan dengan BPNT. Nah untuk BPNT biasanya dibelanjakan di Kube. Nah nanti dari keuntungan itu untuk keuntungan bersama, jadi dikelola untuk bersama. Untuk terakhir ini harapannya gimana ini Bu? Sebagai kader perempuan ini Bu. Harapannya yang pasti yang pertama katanya sekalipun desanya bagus kalau tingkat kesehatannya kurang percuma. Jadi mungkin yang pertama kita berusaha menjadi kader terutama di bidang kesehatan, kita naikkan dulu lah, kita perbaiki dulu untuk taraf kesehatannya di Desa Tempuran yang tadi kita sudah cerita masalah stunting. Harapannya kedepannya angka stunting di Desa Tempuran itu bisa turun. Kalau stunting turun ya insya Allah nanti kesehatan juga semakin baik. Mungkin itu ya Bu ya, dialog pada siang hari ini. Besok kita bisa lanjut kembali dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih lagi ini Bu ya. Mungkin ini dari kader perempuan Ketua PKK Desa Tempuran. Terima kasih Bu atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.